Jadi memang film-film yang diproduksi yang mengkanter soal ketakutan orang lain terhadap Islam ini itu diproduksi antara 2009 sampai rentang 2012. Efek dari Islamofobia itu bisa rasis, diskriminatif, wilayah ekonomi tidak dikasih kesempatan, itu dampak dari orang merasa tidak nyamannya atau Islamofobia. Yang kita nilai itu ada 5 aspek: judul, tema, adegan visual, dialog monolog, dan teks terjemahan. Kiblat ini sudah dilakukan penilaian. Kiblat ini adalah di dalam film ini mereka ingin mengatakan bahwa kalau orang berkiblat bukan selain Tuhan akan celaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Kingmaker. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Hari ini kita kedatangan narasumber yang kompeten, di mana perbincangan kita pada hari ini terkait dengan film. Namun sebetulnya di bawah tema besar kita, bagaimana Islamofobia dirasukkan lewat film. Seperti kita ketahui banyak sekali film-film yang sifatnya sebetulnya sebuah propaganda untuk mendiskreditkan Islam. Nah, di Indonesia ini belakangan ramai tentang film horor. Saya juga bingung kenapa ya film horor ini laku di Indonesia. Dan terutama horornya kalau sudah dikaitkan sama Islam pula gitu. Dan memang fenomena anak-anak sering datang ke rumah-rumah hantu juga suka gitu ya. Ini fenomena apa ya kira-kira? Sehingga sekarang beberapa sineas kita itu, nah celakanya sineasnya juga bukan orang Islam. Dan produsernya bukan orang Islam juga. Dan pemodalnya juga bukan Muslim. Lalu bikinlah film-film horor, genre-genre horor ini tapi bernafaskan Islam. Disinilah terjadi beberapa penyimpangan. Nah, langsung saja bersama Pak Dr. Nasrullah. Assalamualaikum Pak Nasrullah. Waalaikumsalam Pak Kiai. Masya Allah, senang sekali. Alhamdulillah kita Pak Kiai bisa berdiskusi nih. Insya Allah saya senang sekali nih ketemu Pak Kiai. Tapi bukan bermujadalah ya, tapi berdiskusi. Kalau mau tahu dai yang kerjaannya nonton ya beliau ini. Jurusannya Fakultas Dakwah tapi tiap hari harus nonton. Alhamdulillah Fakultas Dakwah. Dulu saya pernah diajak Pak. Iya. Dulu sebetulnya lama sekali untuk bergabung. Ya di LSF itu dari sisi keagamaan. Betul. Waktu di MUI dulu. Dulu 45. Iya. 45 orang menjadi anggota atau komisioner di sana. Saya bilang waduh saya nggak sanggup nonton tiap hari itu. Tiap hari. Tapi memang penting ya apalagi sekarang kan ya. 1 tahun 40.000 judul. Dan saya di LSF sudah 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Jadi udah berapa film yang ditonton? Dikali aja Pak Kiai. 840 dikali 9. Masya Allah. Iya. Berarti banyak hal yang didapat ya. Insya Allah. Boleh nggak cerita sedikit pengalaman banyak nonton seperti itu akhirnya secara dakwah itu apa yang bisa Pak Nasrullah dapatkan di situ? Ya film ini kan kalau ada peribahasa mengatakan atoriko ahamu minal maddah. Jadi memang media ini salah satu metode di mana ternyata materi itu kalah dengan metode. Salah satunya menggunakan media audio visual. Jadi berdakwah dalam rentang waktu panjang bisa mendapatkan kebaikan dalam waktu 1 jam. Dengan betul visual, sekali. dengan dialognya yang hasanah. Nah, itu efektif. Sangat efektif buat dakwah ya. Untuk dakwah. Lewat film. Untuk melalui film. Apalagi di era teknologi semakin berkembang sekarang ya. Betul. Tetapi jangan coba-coba menamai film ini adalah film dakwah. Nggak laku. Malah tidak ada penonton sama sekali. Gitu ya. Iya. Kalau fenomena sekarang film-film religi di Indonesia ini gimana belakangan nih? Kalau saya lihat judul hari ini Pak Kiai, Islamofobia dan kreativitas seni,
Saya anggap ini film. Jadi memang film-film yang diproduksi yang mengkanter soal ketakutan orang lain terhadap Islam ini itu diproduksi antara 2009 sampai rentang 2012. Ya. Merespon pasca kejadian Nah, WTC itu iya. di tahun 2001. 2001. Contoh misalnya ada film yang dibintangi oleh Acha, itu Langit Terbelah di Amerika, Iya. di mana di situ ada 6 adegan dialog yang memang Islamofobia sekali. Iya. Dia marginal di Amerika, Betul. dia berjilbab di situ, Iya. kata-katanya tidak diterima, diskriminatif. Maka bahaya kalau orang sudah tidak nyaman dengan Islam, takut dengan Islam, maka efek dari Islamofobia itu bisa rasis, Iya. diskriminatif, Iya. wilayah ekonomi tidak dikasih kesempatan, itu Iya. dampak dari orang merasa tidak nyamannya atau Islamofobia. Kemudian contoh lagi misalnya film Hotel Mumbai, Hotel Mumbai. di mana dia bawa AK-47 menyerang di hotel. Sebelum menyerang dia melakukan sholat sunnah dulu, Oh. berdoa kepada Allah Iya. untuk keselamatan. Ya, terus pakai kafia. Kemudian dia akhirnya berangkat ke hotel itu dan mulai membantai. Iya. Atau misalnya ada film yang merespon itu, judulnya I Am Khan oleh Shah Rukh Khan itu, Iya. yang dia di situ tinggal di Amerika baik-baik saja, tapi setelah kejadian WTC itu Semuanya berubah ya. berubah. Anaknya dibully di sekolah, dijauhi, Iya. kemudian dan sampai dia ingin mengatakan kepada Presiden Amerika, saya ini adalah pembawa kedamaian, rahmatan lil alamin, bukan seorang teroris. Iya. Nah, Jadi dampaknya besar ya ternyata. banyak film-film yang mengangkat itu. Ada judul filmnya juga Laila, Iya. di mana perempuan yang berjilbab begitu diasingkan, Diskriminasi. didiskriminasi. Ada juga misalnya film yang cukup kuat itu film import, saya lupa itu produksi di mana The Messenger atau apa begitu Pak Kiai. Iya. Jadi ini dampak yang kita khawatirkan. Jadi film-film yang ada yang memuat konten bertemakan Islamofobia itu sebetulnya ingin merubah, Menjawab ya, mengkonter ya. menjawab bahwa Islam tidak seperti ini. Oke. Maka dalam film-film Langit Terbelah di Amerika itu malah justru Islamofobia itu dibalas dengan senyuman, dibalas dengan toleransi, cara pikir moderasi beragama, Iya. tawasud, Iya. berimbang gitu. Dan itu cukup efektif Efektif ya. untuk bisa merubah opini yang selama ini kita perjuangkan. Apalagi setelah adanya Hari Anti Islamofobia ya dalam Betul, sidang Pak Majelis Kiai, Umum PBB. mudah-mudahan Islam menjadi berubah image. Insya Allah. Stereotip itu bisa hilang sama sekali. Terkait film horor di Indonesia nih, Iya, kenapa orang-orang suka film horor tuh? Ada analisisnya nggak secara ya film keislaman? horor ini mulai memasuki wilayah hiburan sebetulnya. Film itu kan ada 7 fungsi, yaitu untuk edukasi, kesejahteraan, dan hiburan. Nah, film-film ini adalah film-film yang sengaja untuk mengisi hiburan masyarakat. Film horor ini dimulai pada 1980 atau 78. Ya sudah mulai ya Ya, banyak ya. dulu sudah mulai, Susana sudah mulai Ya, eksis. itu ratu horor tuh ya. Iya, Susana sudah mulai eksis. Iya. Apapun judul filmnya, Susana adalah setannya. Sundel bolong, ratunya Kidul, Iya. pokoknya apapun judulnya, Iya, Susana adalah Susana. setannya. Iya. Karena pada waktu itu yang memproduksi film horor itu hanya beberapa 2 atau 3 perusahaan Iya. yang cukup punya dana untuk bisa memproduksi dalam 1 tahun 3 judul Iya. film. Nah, kebelakangan film ini adalah, ya kalau lihat strukturnya, sebetulnya film horor itu jalan ceritanya hampir sama. Ada orang yang dirampok, kemudian dibunuh, kemudian dibuang ke kali,
maka dia jadi hantu penasaran. Iya. Ketika dia penasaran, dia cari itu yang merampok, dia akan Iya. cekek-cekekin semuanya. Iya, iya, Oh, iya. selesai itu, dendam aja di situ. Kalau sekarang mau laku Pak bikin film, bilang sama sinias nanti, Iya. istri meninggal, suami kawin lagi dicekek sama bininya. Bisa gitu. Nah, kemudian di tahun 80 berubah lagi, genre turunan nuansanya udah beda lagi. Iya. Dari yang tadinya dendam, Iya. menakutkan, mulai ke nyerempet ke seks nih. Oh, ke seks. Suster ngesot. Oke. Kemudian ada si manis jembatan Ancol. Oke. Jadi setan itu sudah cantik, Seksi. ya, sudah pakai rok mini, setan Iya. itu udah nggak menakutkan. Nah di situ orang akan tegangnya dapat, maka Hiburannya pun dapat. dapat. Nah di tahun-tahun 90 Iya. itu film-film horor tetap masih ada banyak diproduksi. Nah di pasca pandemi ini, orang melihat ada satu film yang sukses di pasar, itu KKN Desa Penari sampai 10 juta penonton. Oke. Nah, karena dia lihat Indonesia ini pasarnya kuat, maka dia produksi. Kenapa tidak? Secara kultur mungkin orang Indonesia ini itu masih percaya pantang larang. Oke. Masih percaya mitos. Walaupun dia sholat setiap hari. Oke, jadi dasarnya ini ya, Iya, kenapa bisa film itu jadi. laku, karena selain memang mengeksploitasi rasa takut gitu kan, berhibur diri dengan menakut-nakuti diri gitu ya. Betul. Ada juga produser mengatakan kami visualkan ketakutan itu supaya orang bisa melawan takut. Maunya begitu. Maunya begitu. Tapi ternyata malah mengeksploitasi sebetulnya. Malah mengeksploitasi. Ada juga. Kemudian berarti juga yang kedua tadi karena masyarakat kita mungkin masih mempercayai mitos-mitos itu. Dulu saya suka dipesan Pak Kiai, Oke. jangan keluar maghrib, nanti diculik wewe gombel. Oh, bener wewe dulu gombel. kayak masih begitu gitu. Iya, kalau di Jakarta kolong wewe. Kolong wewe. Nah, itu masih ada karena faktor itulah masyarakat masih menganggap ada satu tempat yang sakral di masyarakat yang menganggap ini angker dan penuh dengan itu masih ada gitu. Dan orang senang kalau ada challenging di situ ya. Iya. Menerima tantangan senang. Gitu ya. Nah, kemudian pasca ada film yang hit dan laku itu, kemudian banyak yang memproduksi film yang bergenre nakut-nakutin itu. Nah, ke sini banyak judul-judul yang sudah mulai dimunculkan di tahun-tahun yang lalu. Ada Makmum 1. Oh, Makmum 1, ya. Titi Kamal bintangnya. Makmum 2, Titi Kamal juga. Kemudian ada film Sijin, adaptasi dari film Turki. Tetap masih menggunakan visual, ada orang yang menggunakan mukena. Kemudian ada film tentang Kodrat, itu ambil setting tempatnya di pesantren. Dikritik juga oleh masyarakat, kenapa harus di pesantren? Nanti semua anak-anak pada takutnya. Takut ke pesantren. Kenapa harus pesantren? Nah, itu memang banyak sekali film-film yang dikritik. Kemudian ada film juga yang bergenre religi, ini juga itu ambil settingnya adalah soal hati-hati kalau Anda menjual tanah wakaf yang sudah diwakafkan oleh bapak kamu, kamu jual nanti ada akibatnya. Ada akibatnya. Maka dibikinlah film judulnya Wakaf. Oh, karma-karmanya. Wakaf. Di situ orang Islam kalau lihat sinetronnya, kenapa film-film hidayah, film-film yang nanti orang menjolimi akan disiksa, itu orang Indonesia itu seneng nih. Seneng ya. Termasuk siksa-siksa kubur gitu ya. Siksa kubur dan lain sebagainya. Ini seneng. Jadi dia melihat di awal ada penderitaan, ada orang yang dizolimi, kemudian orang yang dizolimi itu sukses, penonton ini sampai bertahan dengan beberapa menit, ketika endingnya yang dizolimi itu sukses, itu bahagianya luar biasa. Gitu ya.
Nah, rata-rata struktur film yang menakutkan itu ya seperti itu. Endingnya happy. Endingnya happy dan endingnya penuh dengan pesan-pesan yang menurut pembuatnya itu baik, tapi belum tentu buat masyarakat baik. Tapi kemarin katanya banyak juga tuh yang insaf gara-gara nonton soal siksa neraka apa Nah, katanya. Siksa Neraka ini dibuat oleh satu sutradara muda Iya, Muslim. iya. Kalau zamannya Pak Nasrul mungkin masih baca komik dulu ya. Yang ditusuk Memang besi itu panas. diadaptasi oleh komik Rahim Shah. Oh, Cuman kelemahan film ini satu. Di dalam Al-Quran ada 12 macam siksa neraka. iya. Hampir semua di film itu divisualkan. Nah, Hanya satu yang enggak, apa itu? yang berjinah. Oh. Enggak ada yang ditusuk kemaluannya. Oh, Saya kepingin bagaimana Al-Quran itu divisualkan di situ. oh. Itu nggak ditampakkan Ya. kemarin ya. Ketika ada seorang ulama bertanya kepada LSM, kenapa film siksa kubur ini lulus? Hmm. Di Malaysia, di Brunei ditolak. Iya. Alasannya bukan adegan. Alasannya oleh penapis Malaysia, tidak ada selain Allah yang bisa menafsirkan, memvisualkan keadaan neraka atau Iya. surga. Pasti. Itu hak prerogatif Allah. Iya. Ada yang tanya ke saya, bagaimana menurut Bapak? Saya sering mendengar cerita Nabi Muhammad Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab itu Iya. bercerita tentang kiri kanan. Iya. Dan ketika jelas berdasarkan hadis yang saya pahami, saya bisa membayangkan situasi Iya. itu. Nah, kemudian di siksa neraka ini kalau dalam bahasa dakwah Pak Kiai, ada tafsir dan tanzir sebetulnya. Film ternyata kesimpulan saya, orang dakwah nih, ngeliat nonton film 9 tahun. Iya. Ternyata film-film horor itu adalah tafsir wa tanzir. Di mana kalau Anda Tafsir melakukan tanzir itu artinya berita gembira dan berita peringatan. gembira dan ada peringatan, ancaman, bahkan hukuman. Iya. Kalau kita tafsirkan kata tanzir itu seperti itu. Nah, semua struktur jalan ceritanya ada kebaikan, ada orang yang tidak baik, maka terjadi akibat. Iya. Gitu. Cuma memang karena film horor itu menjual ketakutan, Iya. maka komposisi tanzirnya lebih banyak daripada tafsirnya. Iya, iya. Kayak gitu. Menurut Pak Nasrullah misalnya, film-film seperti itu ada nggak penelitiannya atau data dari LSM bahwa ternyata efek positifnya lebih besar atau efek negatifnya lebih besar? Iya. Memang LSF itu ketika menilai film ini, jadi sebelum film itu ditonton, kita dulu menilai. Iya. Setelah kita menilai, apa yang kita nilai Pak Kiai? Yang Iya. kita nilai itu ada 5 aspek. Iya. Judul, tema, adegan visual, dialog monolog, dan teks terjemahan. Oke, itu yang 5 yang dinilai ya? 5, kita nilai itu 5. Dari aspek judul nih, Iya. misalnya nanti setelah 5 ini, kita akan golongkan usia. Dalam undang-undang ada 4 penggolongan usia. Semua umur, 13 tahun, 17 tahun, dan 21. Ini masalah tema nih Mas ya? Iya, ini nanti setelah kita nilai tema, judul, dan adegan di dalamnya, kita akan tentukan untuk usia berapa. Oh, yang menentukan LSF ya? LSF yang Oh, menentukan. bukan dari si produsernya? Bukan. Oke. Yang menentukan LSF. Datanglah film, judulnya Anak Soleh. Kiblat deh, kiblat misalnya. Mm-mm. Udah diolah belum? Kiblat ini sudah dilakukan penilaian. Temanya sekarang kan dari 5 penilaian tadi. Iya. Gimana kira-kira? Versi LSF? Ya, Kiblat emang seperti khasnya film-film horor itu pasti bentuk huruf dan fontnya pasti merah. Merah fontnya. Coba perhatiin. Iya, iya, iya. Pemukiman setan, pengabdi setan, Iya. apapun setan pasti tulisannya merah. Darah ya? Iya, itu udah ciri khas itu. Kalau Horor. lihat ada judul yang kayak begitu, ini pasti film setan. Horor ya. Dan Ya. itu kayak ala-ala darah lah Nah. ya. Fontnya font darah. Apa sih yang dimaksud kiblat ini? Iya. Ya. Kiblat ini adalah di dalam film ini mereka ingin mengatakan, menurut saya ingin mengatakan bahwa kalau orang berkiblat
bukan selain Tuhan akan celaka. Oh, dia mau bilang itu. Dia mau bilang itu sebetulnya. Iya. Dia mau bilang itu. Nah, jadi kalau Anda tidak menghadap kiblat, ya menghadap Tuhan, kamu salah. Dia mau bilang itu. Iya. Hmm. Nah, kenapa orang yang ruku itu seperti badannya ditarik ke belakang, Iya. gitu? Karena itu ada tarik menarik energi, Pak Kiai. Oke. Jadi setiap orang yang berdiri tegak itu ada tarikan energinya nih. Nah, kalau jadi kampung itu adalah kampung sesat, Iya. ya kampung sesat. Kemudian ada dukun yang dikultuskan. Iya, si Abah. Ya si Abah, ketemu dukun itu dia harus sujud, harus nyembah. Iya. Seperti raja-raja di Jawa Iya. lah atau betul. Dia harus sujud. Setiap orang yang sudah sujud sama Abah, Iya. kalau dia mau sholat, dia akan Oh. ada tarik menarik nih. Energi Lebih tarik kuat menarik. mana imannya atau masih ke Abahnya? Oke. Kalau di hatinya masih ada Abah, Iya. maka dia pasti akan nggak sempurna. Oh, rukunya. Iya, karena ditarik oleh kekuatan jahat. Oke. Kalau dia ikhlas, beriman, kuat kepada Allah, mempercayai Allah, dia pasti akan lancar Iya, sujudnya. akan lancar rukunya. Iya. Oh, dia mau bilang Dia begitu ya. pengen bilang begitu sebetulnya. Tapi serem banget ya rukunya ke belakang korokok gitu ya. Nah, memang strategi pasar ini kan, film itu kan yang tahu 4, Pak Kiai. Iya. 4 nih film yang tahu 4. 1, penulis skenario. Penulis Dia penting. mau apa, dia itu yang tahu. Iya. Kedua, sutradara. Sutradara. Ketiga, produser. Iya. Keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggota LSF nggak tahu film itu. Nggak tahu ya. Tapi kalau udah kita tonton, oh maksudnya begini. Hmm. Hanya Allah yang tahu ini. Pak Karena Nasrul udah memang belum nonton ada SLS-nya. full movie udah nonton semua? Peninjauan resmi sudah. 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 5 kriteria sudah dinilai semua. Zuma Katria sudah saya nilai. Lulus. Ya menurut saya nggak cocok lah buat anak-anak. Dewasa oke. Ya kalau dewasa masih ada beberapa catatan atau apalah. Baca tuh. Nah LSF ini Tapi nggak sendiri sih menilainya ya. ada 17 orang. 17 orang 17 ya. orang. Kira-kira lolos nggak? Kira-kira Spill sedikit. hiruk pikuk yang ada ini, hiruk pikuk ini kalau mau lolos ya harus lihat kegelisahan masyarakat hari ini. Begitu. Jadi kalau masyarakatnya kemudian menolak, ya bisa Iya, ditinjau ulang ya. iya. Konon penulisnya mengaku juga tuh kayaknya memang nggak cocok sih antara tema dengan konten. Ya itulah dari segi marketing ya. Kan antara pemilik, produser dengan tim marketing berbeda. Iya. Ketika mungkin aja nih sutradaranya atau pemiliknya, produsernya bilang, saya pengen bikin poster yang coba kamu lihat dulu film saya. Nanti kamu berimajinasi, silakan bikin 1 lembar. Iya. Itu Pak. Gitu Jadi ya. memang terpisah dari Terpisah ya. Terpisah. 100 orang desainer, posternya pasti ada 100. Karena film itu saya bilang tadi, yang tahu penulis, sutradara, skenario, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa isinya gitu? Iya, interpretable. Kesimpulan Pak Nasrul berarti film Kiblat ini nggak cocok buat anak-anak, kenapa? Nggak cocok. Pertama, ya anak-anak ini akan mengatakan bahwa judul tidak visual orang yang sujudnya, rukunya terbalik itu nggak bisa match, connect dengan judul di bawahnya. Nggak bisa ya. Nggak di bawahnya. Tetapi rupanya kenapa dia sujud itu seperti menghadap mukanya ke atas? Ya. Kalau diperhatikan poster itu ada orang yang tidak ada kepalanya tuh, jasad yang tidak ada kepalanya, si Abah itu. Oh iya, siapa itu? Itulah maksudnya yang saya bilang tadi. Dia berdiri di tengah. Ini tarikannya nih lebih kuat Allah atau dukun. Iya. Kalau orang yang sudah berbaiat dengan dukun, dia pasti akan ke dukun. Ke dukun.
Kalau dia beriman kepada Allah pasti dia akan, Cerita akhirnya si Ain ini akhirnya gimana dia? cerita akhirnya semuanya sukses. Sukses, artinya happy ya, tetap. Kembali ke jalan yang benar Si semua. abahnya gimana ceritanya? Si abahnya memang meninggal. Kampungnya? Nah, memang abahnya itu kan meninggal. Anaknya ini yang berpisah dari orang tuanya, dia pengen cari tahu Iya. kenapa abah saya meninggal. Oke, terus? Kan abah saya orang sakti. Iya, kok bisa meninggal? Kok bisa meninggal? Dia Ah. nyembuhin orang stroke dipegang baik. Iya. Kemudian kakinya patah, dipegang, diusap, sembuh. Loh kok ini bisa mati? Iya. Ternyata yang bisa mencelakai dia itu adalah darah dagingnya sendiri. Begitu. Dia sakti buat orang lain, buat anaknya Tapi enggak. si Ain ini kan bukan anak kandung. Anak kandung. Oh, anak kandung ya? Anak kandung. Oh. Anak kandung. Jadi menurut ilmu nanti kalau mistiknya ketemu itu dari ketahuan keturunan. produser saya bisa dibilang spoiler ini pakai ini. Berarti saya berhasil dong nanyanya ya. Memang 4 kali saya lihat, oh begini. Baik, tadi itu untuk anak-anak. Ya, Kalau untuk orang dewasa apa pesannya dari film itu? orang dewasa saya rasa udah cukup bijak ya. Ya, bijak. melihat Artinya kan sesuatu. kita bebas, Iya. apalagi di era teknologi Iya. gini ya. Nah, Nggak boleh nonton di TV, di bioskop dia cari. iya. Ya kalau Nah, perlu keluar negeri dan nonton. setiap film yang dinilai oleh LSF itu dia digolongkan usianya, Iya. digolongkan usianya. Jadi kalau Kategori penggolongan usia apa tuh? nah, kategori penggolongan usia begini. Kan ada usia itu kan ada 4 tuh. SU, remaja, 13 tahun, 17 tahun dan 21. Iya. Nah, kalau yang kriteria penggolong, mengapa film itu kita bilang untuk anak? Iya. Dia harus memenuhi syarat 7. Oh, apa aja tuh? 1, tidak boleh ada adegan yang mempertontonkan perkelahian. Perkelahian. Tidak ada. Kedua, tidak boleh ada kata-kata kasar Iya. yang nampak di kamera itu dia melawan orang tua atau gurunya. Oke. Nggak boleh. 3. Ketiga, ada dialog adegan anti Tuhan. Iya. Nggak boleh. Hmm. Keempat, itu dia harus bebas dari tayangan klinis, mistis. Oh, Nggak boleh sama sekali. ini semua masuk. Ya, nah, Terus nah, yang kelima? kalau ada tayangan yang mistis, udah jelas Udah jelas ya. Nggak bisa masuk tuh. nggak bisa masuk. Yang kelima? Yang kelima itu adalah ada rasa ingin tahu yang positif, Ah, gitu. Kemudian tidak boleh mempertontonkan konflik rumah tangganya. oke. Rumah tangga mak bapaknya nih kalau Iya. lagi cekcok, sebaiknya jangan di depan anak. Iya. Jadi jangan ada adegan yang disaksikan anak, itu pasti oleh LSF direkomendasikan untuk dihilangkan, Oh. gitu. Nah ini 7 nih paling banyak. Ibaratnya memang susu formula, banyak kandungannya. Banyak Makanya kandungannya. susu formula itu kan mahal, Iya. karena banyak kandungannya. Iya, iya, iya. Nah kalau yang SU ini untuk semua umur ketat. Hmm. Nah kalau yang 13 tahun itu 4 syaratnya. Oke. Cocok untuk usia anak yang sedang beralih ke remaja, Iya. cocok artinya estetik. Hmm. Kemudian yang kedua mengandung edukasi, Edukasi. pokoknya rasa ingin tahu yang positif. Hmm. Kemudian yang ketiga tidak mempertontonkan adegan yang berpotensi mengganggu perkembangan fisik. Iya. Aduh, kalau suara genderuwo masuk ke sini, Iya. ada dampak psikologis, Iya. ada traumatis, Iya. itu udah jelas. Film-film yang ngagetin itu nggak Iya. cocok buat remaja. Tapi banyak loh orang tua yang bawa anak kecil ya, di bawah umur tuh main-main ke rumah hantu. Iya. Orang tuanya malah yang menyesatkan. Kadang-kadang saya juga bilang ke emak itu, kenapa anak kita gagal ginjal? Kok? Iya, kenapa anak kita gagal ginjal? Karena ngasih obat itu kan nggak tahu kodenya nih. Oke, dosis ya. Iya, yang kode untuk anak itu kan dari BPOM hijau. Heeh. Nah, STLS Heeh. film itu untuk SU itu hijau. Oke, SU itu hijau. Jadi kalau ada surat tanda lulus sensor itu warnanya hijau, nah itu untuk anak. Untuk anak boleh. Boleh. Maka orang tua harus memberi info. Iya. Dek, ini untuk anak, tidak boleh untuk
yang tidak sesuai dengan usia kamu. Terus yang main-main rumah hantu anak-anak di bawah umur itu bahaya juga harusnya ya. Kalau dia sebagai pemeranan film, memang Iya. dalam Undang-Undang 33 mengatakan boleh seseorang itu dipekerjakan Iya. asal tidak dieksploitasi. Hmm. Haknya sekolah, bermain, Iya. tapi jangan seperti dia seperti pekerja rodi atau yang dipaksa dieksploitasi menghasilkan uang. Baik. Itu dalam undang-undang juga tidak boleh. Tentang film-film impornya dari barat terutama budaya LGBT nih. Ya. Ya. Gimana itu sensornya itu? Ya, salah satu hal yang sensitif di dalam film itu yang diperhatikan oleh LSF adalah harkat martabat. Harkat martabat. Apa Kenapa? Kita menjaga harkat dan martabat manusia ini, menempatkan manusia pada tempatnya. Oleh karena itu beberapa kriteria penilaian kita terhadap film, jangan ada di dalam film itu adegan ada persetubuhan sesama jenis. Iya. Tidak boleh ada hubungan seks menyimpang. Iya. Sesama jenis manusia dengan manusia atau manusia dengan binatang. Iya. Kalau dia sejenis. Nah, atas dasar itulah untuk menjaga budaya Indonesia yang sakral melalui pernikahan, keluarga adalah suatu yang berharga. Maka kalau film ini kita tidak ada sense soal LGBT ini, saya khawatir Iya. ikatan suci pernikahan ini bisa tergerus oleh nilai-nilai yang tidak baik tadi. Banyakkah film-film gitu yang kemudian didiskualifikasi di Ada beberapa film yang mempertontonkan ciuman dengan sesama jenis, Iya. berpelukan, berpegangan tangan, itu kita kembalikan kepada pemiliknya, Pak Kiai. Ada juga nggak yang bocor lolos ke masyarakat? Kalau di YouTube mungkin naik. Di YouTube naik. Kalau Kalau model Netflix gitu? Netflix ini kan perpustakaan digital. Iya. Dia pusatnya di Singapura dan di luar negeri. Ya, kita tinggal buka pintu perpustakaan itu dengan bayar tertentu ya jadi. Artinya tanpa disensor lagi oleh SF. Karena pemiliknya di sana, Wow. maka dia tidak memperhatikan ada ketentuan undang-undang Iya, mengenai iya. Berat juga ya berarti ya berat orang Pak Kiai. tua yang berlangganan Netflix gitu ya. Iya, Karena di situ nggak ada LSF nggak masuk ya. nggak masuk. Kominfo juga nggak masuk ya. Pada prinsipnya adalah LSF itu adalah lembaga perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat. Dan 9 tahun saya katakan ada 4 hal yang dilindungi ini. Iya. Hifzun Nasl dilindungi di situ. Iya. Hifzuddin dilindungi di situ. Iya. Kemudian ada Hifzul Akal dilindungi. Kalau ada adegan minuman keras, kemudian penggunaan nafsa narkotika dalam rangka Hifzul Akal, itu LSF memberi catatan dan kita kembalikan. Jadi Daruriyat al-Khamsah itu dipasang di situ ya. Iya. Menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga kehormatan, menjaga harta dan ya. ngejaga harta diantaranya adalah di mana industri kreatif ini yang baik-baik, Iya. yang memang punya konten untuk membangun bangsa, membina rumah tangga, ada kegiatan adegan-adegan yang positif. Nah, itu yang kita lindungi supaya mereka bisa berusaha. Itu hifzul malnya itu. Iya, Turki punya Tabii. Jadi Netflix sendiri. Netflix sendiri. Iya. Apa sarannya buat kita nih di Indonesia agar kita juga harusnya punya dong gitu ya, library sendiri gitu. Dan kita udah punya atau belum? Ada beberapa yang legal di sini. Yang saya catat yang legal itu ada 21 yang terdaftar di Kominfo. Legal semua. Legal. Itu Tapi bukan punya orang lokal. punya orang lokal. Orang lokal. Orang lokal. Ada juga yang mereka tergabung berafiliasi juga ke Netflix. Ada afiliasi ke Netflix. Ada yang berafiliasi ke Netflix. Seperti misalnya ada Klik Film. Klik Film. Memang film-film lokal. Iya. Film lokal. Sesekali dalam 1 tahun dia bikin festival. Nah, kadang-kadang kalau bulan momentum Ramadan dia datangkan film-film dari Timur Tengah. Gitu. Itu tergantung temanya tuh Pak Kiai. Iya. Kalau temanya misalnya soal kepahlawanan, dia nanti mengupload film-film tentang Cut Nyadin, Iya. Buya Hamka, Iya. kemudian
Sultan Agung, Iya. apa segala macam. Nah, kemudian ada Klik Film, ada WeTV, dia juga WeTV. punya afiliasi ke China. Iya, Tapi di Indonesia sudah ada ada. resmi. Dan biasanya film-film itu yang nyupot ya PH-PH besar nih. Oh, PH-PH besar yang PH yang memproduksi film ayat-ayat cinta. ah. Nah, itu tuh masuk ke situ. Jadi sudah ada di kita, tapi belum populer ya. Belum. Nah, pemiliknya ini masih mungkin hifzul malnya aja yang masih dominan lah, kira-kira Oh begitu. gitu. Kira-kira begitulah Kiai. Kalau saya bilang money oriented terlalu kasar. Iya, iya, iya. Ya, Ya. hifzul malnya aja lah mungkin ini yang lebih dominan lah. Masya Allah, terima kasih banyak nih. Iya, sama-sama Pak Kiai. Cerita-ceritanya masih banyak yang dibutuhkan. Namun sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Oh iya, Ya tanpa terasa ya. tanpa terasa Pak Kiai. Iya. Ya mudah-mudahan ada pesan nggak kira-kira buat masyarakat sepanjang menonton begitu banyak film ya. Kira-kira di tengah banjir Islamofobia nih, kan sebetulnya kembali kepada si penonton kan. Betul Pak Kembali Kiai. kepada penonton. Artinya si penonton harus mengedukasi dirinya, mengedukasi keluarganya, bentengi hatinya, terutama di Ramadan ini kan, supaya film apapun yang masuk karena nggak bisa terbendung, terutama dari YouTube, belum lagi yang dari Telegram, belum lagi yang dari platform-platform lain, banyak dah yang nggak pernah bisa dibantu oleh LSF untuk masyarakat ini. Pesannya apa kira-kira Pak? Ya, pertama tontonlah film sesuai dengan usianya. Itu apa pesan moral kita tuh, kalau mau menonton film anak ya dampingi anak kita itu. Iya. Kalau ada sesuatu yang menurut kita perlu kita jelaskan ke anak, itu dijelaskan ke anak. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang bukan pada tempatnya pasti akan ada dampaknya. Iya. Ada dampaknya. Nah, LSF ini setiap tahun itu dia meluluskan film 40.000 judul. Nah, dari berbagai macam negara, dari berbagai macam genre Pak Kiai. Iya. Dan yang paling dominan adalah film yang menakutkan itu. Iya. Nah, LSF ini adalah berdiri untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat, hiburan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Nah, LSF ini ketika dia menilai film-film ini kita anggap boleh ditonton, maka LSF menyediakan itu semua. Iya. Nah, LSF ini bisalah saya ibaratkan sebagai restoran Padang. Restoran Padang. Kenapa dia mau datang ke kita? Karena kita menunya lengkap. Iya. Nah, ketika orang sudah duduk keluarga di satu meja, maka saya sebagai yang punya restoran, saya akan sajikan menu-menu yang terbaik di situ. Iya. Semuanya di atas meja. Ada yang gulai, ada yang bening, ada yang pedas, ada yang balado. Nah, sekarang yang ada ketika makanan itu ada di depan kita, keluarga nih, kita bisa bilang ke anak kita, "Dek, ini balado, pedas, jangan makan ya." Iya, iya, iya. Jadi orang tua itu penting di situ Pak Kiai. Iya, untuk mendampingi ya. Iya. Ini awas ya, pedas deh, jangan. Papa, ini santan, asam urat, tahu diri aja. Iya. Begitu Pak Kiai. Jadi harus didampingi ya. LSF nggak bisa kita punya menu, maaf ya, kita nggak keluarin menu saya. Anda kalau mau makan nggak ya udah, nggak bisa begitu. Dia datang ke restoran kita tuh karena ingin menunya komplit. Iya, iya, iya. Soal punya penyakit, lo tahu diri aja. Iya. Begitu. Tanggung sendiri ya. Tanggung sendiri. Intinya ya kita lah yang harus menjaga diri kita sendiri dan anak-anak kita, juga keluarga kita. Betul. Tapi LSF juga tentu bekerja ini untuk bangsa Indonesia. Membentengi dari dampak negatif film itu sendiri. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Kiai. Nanti kalau ada nonton-nonton ajak-ajak ya. Siap, ada yang orang lain belum nonton, kita sudah bisa Udah duluan ya. ya. Ya, Ya orang udah heboh, masih bingung mau komentar, saya sudah bisa udah komentar. tahu banyak. ya. Udah Ya, bisa komentar. sering-sering ajak. Amin. Insya Allah Pak Kiai. Terima kasih. Jumpa lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.